Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para jemaah musyawarah musyawarah, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Teddy Sanjaya, yang kami hormati Bapak Ustadz Afandi, dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya pada malam Jumat, musyawarah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Teddy Sanjaya, yang insya Allah akan memberikan kita sedikit pencerahan mengenai iman dan tauhid. Insya Allah sebentar apa yang beliau akan sampaikan mudah-mudahan bisa kita terima, bisa kita serap ilmunya, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Teddy Sanjaya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Musyawarah berikut jajarannya, dan yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Afandi. Seperti para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan yang sifatnya positif, yaitu kajian wawasan keislaman yang mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan semakin mempererat ukhuwah Islamiyah kita, khususnya jamaah mushola al-musyawarah, semakin rukun, semakin guyup, dan semuanya melakukan hal-hal positif hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini barangkali sebagai pembukaan lah, kita panjang lebar barangkali akan kita kupas apa yang dimaksud dengan iman dan cabang-cabangnya barangkali. Iman itu dalam definitif yang pengertiannya yang sangat dasar sekali adalah ma'rifatun wa tasdiqun bil qalbi. Jadi segala sesuatu yang kita yakini dalam hati. Yang kemudian wa qaulu bil lisan, kita juga mengucapkannya dengan lisan kita. Dan yang ketiga wal amal bil arkan, aplikatif atau kita melaksanakannya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak cukup di hati, perlu ucapan lisan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ ternyata nggak cukup, harus didabing lagi yang disebut dengan sholat. Maka kalau iman itu ibarat pohon, ada dahannya. Dahan yang pertama itu adalah niat atau akidah atau hati yang tadi diungkapkan. Dahan yang kedua lisan, dahan yang ketiga itu adalah perbuatan. Nah, dalam ranah hati atau keyakinan itu ada 30 cabang. Dalam ranah lisan ada 7. Dalam ranah perbuatan itu ada 40. Jadi cabang-cabang iman itu di dalam hadis, al-iman bid'un
wasab'una au bid'un wasituna syu'batan. Jadi ada kisaran 77 cabang. 30 dalam ranah niat tadi, 7 dalam lisan, 40 dalam perbuatan. Nah, Waalaikumsalam. Nah, dalam hadis tersebut masih ada keterangannya. Yang paling tinggi fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Jadi keimanan yang tinggi dalam kaulnya itu adalah ucapan atau doa la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah iqamatul ada anit tariq, menyingkirkan benda-benda yang menghalangi, yang mengganggu di jalan. Kayak kemarin yang digerakkan oleh ketua suku, ngapain? Kita bersih-bersih got. Lebih dari itu, kita ngangkat ranting di jalan karena banyak orang main di situ, itu bagian keimanan. Walaupun bagian keimanan yang paling rendah, tapi cakupannya adalah dari keimanan atau manifestasinya keimanan. Jadi kerja bakti enggak sedikit pahalanya. Apalagi kemarin kita kerja bakti bareng-bareng, ngangkat got dan sebagainya. Got, ya kotoran-kotoran di got maksudnya kita angkat dan sebagainya. Ini bagian daripada keimanan. Yang paling tingginya apa? La ilaha illallah. Jadi keimanan yang paling tinggi kita itu adalah ketika qalbu kita, ketika hati kita itu udah merefleks ke qaul la ilaha illallah. Artinya di sana bisa mengembang lagi la ilaha illallah itu. Dalam dunia kerja mungkin bisa kita sisipin doa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang bisa mensukseskan saya illallah kecuali Allah. Nah, dalam ranah masjid tidak ada Tuhan yang bisa membuat saya soleh, membuat saya rukun, membuat saya akrab illallah kecuali Allah. Jadi ngefeknya ke berbagai perbuatan-perbuatan kita. Maka iman itu ternyata tidak hanya di masjid. Dalam ranah perbuatan itu wa adnaha itomatu ada anitori, menyingkirkan hal-hal yang menghalangi jalan, contohnya ranting dan sebagainya, itu bagian daripada keimanan. Nah, kemarin malah lebih dari itu, sampai bersih-bersih, pas sekarang dilihat sudah ditembok. Wah, luar biasa. Ini mah ya pekerjaan kekompakan yang muncul dari keimanan-keimanan kita diwujudkan di dalam ranah perbuatan yang kita miliki. Tentunya ini adalah perbuatan yang soleh. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terwujud ini? Karena kita memiliki keimanan-keimanan yang kokoh. Dari mana keimanan yang kokoh? Dari hati-hati yang bersih. Maka mudah-mudahan jamaah musyawarah ini, dari pengurus, dari jamaah dan semua elemen yang terkait tergantung kepada masjid ini, semuanya memiliki hati-hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Jadi berbicara keimanan nggak gampang, karena 3 elemen tadi harus saling terkait. Kalau katakanlah iman itu tadi dahannya, sementara batangnya, maksudnya batang pohon. Nah, dahannya itu ada 3 tadi, ranah niat atau dalam hati atau keyakinan ada 30, ranah lisan. Nah, ranah lisan ada 7, ranah perbuatan itu ada 40 menurut alim ulama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu gelarannya itu ada 2, satu muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu kalau Imam Bukhari Muslim ngeriwayatin hadis, yang lainnya oke dah, setuju gitu. Saking orang percaya terhadap keilmuan yang dimiliki oleh 2 imam ini. Yang kedua gelarnya Saikhani. Bukhari Muslim itu orang yang paling senior dan paling kompeten di dalam meriwayatkan hadis. Nah, kebetulan hadis yang tadi dari Abi Hurairah, bahwa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah bersabda dalam ayat tersebut, al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Ada iman itu terdiri dari 77 cabang.
Fa'afdoluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti bukan hanya ucapan, bawa ke dalam hati kita, bawa ke dalam kehidupan kita. Ketika kita sukses, Allah yang menyukseskan. Ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, kita sabar, Allah yang membuat saya sabar. Artinya segala elemen harus sudah Allah, Allah, Allah. Bukan hanya bisa ngucapin zikir la ilaha illallah, bukan. Tetapi ternyata Allah menjadi rujukan kita, menjadi pedoman kita di dalam setiap derap langkah kita, ucapan kita, tindak tanduk kita tidak mau lepas dari kalimat-kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, ini yang disebut dengan keimanan yang sempurna tadi. Nah, selanjutnya, kenapa kemarin kita bisa kerja kompak dan lain sebagainya? Diawali dari hati-hati yang bersih. Dalam hadis Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Gitu. Fa in soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau seandainya daging itu benar, maka pekerjaan kita semua akan benar. Wa in fasadat, kalau daging itu rusak, maka seluruh jasad kita juga akan rusak. Ala wahya al-qalbu. Ingatlah, daging tersebut adalah hati. Gitu. Maka berangkat dari hati yang bersih, kita bisa kompak, bisa memaafkan orang lain juga, bisa rukun dengan orang lain. Itu adalah berangkat dari hati-hati yang bersih. Maka mudah-mudahan hati-hati kita yang bersih ini selalu Allah jaga berada dalam hati kita, sehingga ketika kita terluka oleh orang lain, kita cepat memaafkan orang lain. Karena di dalam dada kita ini alam nasroh, dada kita ini lapang. Jadi dadanya yang lapang itu gimana? Ya di dadanya ada lapangan gitu. Jadi terlalu luas gitu. Ya bisa diisi oleh apa? Jadi ketika orang itu menyakiti kita, kita nggak ngepek. Karena terlalu banyak ruang untuk memaafkan orang lain. Itulah kalau berbicara dengan hati, berbicara keimanan, udah adem udah. Seperti malam ini nih banyak sponsor, adem banget ini udah. Alhamdulillah, kita doakan semualah, mudah-mudahan yang selalu nyumbang masjid, mikir masjid, udah Allah berkahkan hidupnya. Dan surganya juga nanti insya Allah real estate lah Allah dibuatnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena dalam hadis diantaranya ada 7 golongan yang akan Allah lindungi, di mana tidak ada hari perlindungan kecuali Allah. Di antaranya syabun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Anak muda yang hatinya itu terpaut, terpatri dengan masjid. Nah, kalau bapak-bapak masuk nggak? Masuk di situ. Karena apa? Kita selalu memikirkan masjid, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kebaikan-kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita bisa menggerakkan warga untuk kerjasama kompak, menggali kemarin itu got, gorong-gorong kita bersihin sampai sekarang sudah di tembok. Kesejukannya, kerapihannya, tidak hanya kita, orang lain bisa menikmatinya. Disitulah letak pahalanya. Mudah-mudahan kita semua di dalam melaksanakan berbagai hal, niatnya lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti pahalanya besar sekali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 159 berkaitan dengan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya disebabkan karena rahmat Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau memiliki hati yang lembut. Nah, Nabi Muhammad saja hatinya lembut karena siapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita, kalau hati kita ingin lembut, hati kita ingin bersih, kita harus berdoa kepada Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lebih senang didesak oleh hambanya dengan doa. Kira-kira gitu. Tapi Allah jauh lebih senang apabila Allah ini dipuji oleh hamba. Maka di dalam sebagian riwayat berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Jadi di antara memuji Allah itu adalah berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Boleh kita tambahkan nantinya. Nah, selanjutnya, waduh, alhamdulillah udah ada kopi lah gitu. Ya, kalau ngaji mah udah lah. Ya, pokoknya mah berkah. Ngaji mah mau sebentar mau lama. Dulu ada ceritanya tuh. Suaminya lagi baru di PHK gitu kan. Waduh, gimana nih katanya. Udah gitu diam di rumah. Akhirnya ngaji aja. Pas di tempat ngaji tidur pula. Ngaji tuh tadi tuh. Kebetulan di tempat ngaji ada yang lagi bagi-bagi sodako. Karena tidur dimasukin ke sakunya. Pulang dia nggak tahu. Gantungin bajunya. Besoknya ada uang nggak nih katanya, bang, kata istrinya. Coba aja carilah, karena dia udah males ngobrol. Carilah tuh di bajunya. Wah, dapat tuh ada amplop 200.000. Kata bininya apa? Udah besok bang ngaji aja lagi. Ya, gitu. Jadi pahalanya ada anekdotnya yang baik tentang orang-orang ngaji. Udah boyong jadi. Ini yang bikin kopi di belakang tadi. Iya, gitu. Jadi seru gitu kalau ngaji gitu ya luar biasa. Nah, baik, kaitkan lagi ya, dikit-dikit lah, apa-apa sambil ngopi. Jadi kebersihan hati kita ini nggak bisa muncul dengan sendirinya. Satu harus doa kita kepada Allah, munajat dengan mentradisikan kita. Gaul satu sama lain, beda budaya dan sebagainya, bisa menghargai dan sebagainya. Nanti ketika kita semakin bersih hatinya, semakin bisa bergaul dengan siapapun, kapanpun. Jadi kalau kita masih mengkapling-kapling, masih ada titik-titik yang belum jernih, titik-titik yang belum hebat di dalam kalbu kita. Rasulullah aja berkat rahmat Allah, berarti kalau gitu harus bermunajat kepada Allah untuk membersihkan kalbu kita ini. Karena tanpa itu kita kategorinya orang yang sombong. Kita berusaha tidak berdoa, sombong. Berusaha tidak berdoa, sombong. Sekarang berdoa mulu tanpa usaha juga lemah. Maka kategorinya dua-duanya harus double. Harus bekerja dan harus berdoa. Sama dengan sukses. Itulah kolbu yang putih, kolbu yang suci itu bisa memahami, wah bahwa saya nggak cukup doa, harus kerja. Orang yang kerja, saya nggak cukup dengan kerja, saya juga harus berdoa. Nah itu kesimpulan dari orang yang punya hatinya bersih. Di antaranya ya ini jamaah musyawarah, insya Allah lambat laun ya. Kemudian walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau berkeras hati, langsung min haulik, mereka akan berpaling darimu. Jadi magnet kita itu adalah kesolehan kita yang diawali dari memiliki hati yang bersih, kira-kira gitu. Jadi kalau kita memiliki hati yang bersih, udah jadi magnet tersendiri. Walaupun mungkin kita penampakan yang ala kadarnya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah mudah-mudahan kita semua yang ada di sini khususnya dan umumnya kaum muslimin dan muslimat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian fa'fu anhu. Setelah memiliki hati yang bersih, kita harus mampu memaafkan orang lain. Perintah dalam Al-Qur'an itu kebanyakannya maafkanlah. Bukan mintalah maaf, bukan. Banyak perintah di dalam Al-Qur'an itu maafkanlah. Karena apa? Memaafkan orang lain itu hal yang susah. Karena berkaitan dengan hati. Lagi-lagi kembali. Kalau kita sekarang udah disakiti oleh orang lain, contohnya kita mau maafin orang lain, contohnya agak susah. Tapi ingat, bagaimana sifat-sifat Allah. Ketika Allah itu melihat hambanya berdosa, dia tersungkur tobat, diampuni nggak? Nah, berarti kita harus mampu meneladani sifat Allah. Di antaranya kalau Allah ini Al-Ghafur, kita masa nggak bisa memaafkan sesama manusia. Kok bisa memaafkan? Berangkat ke yang tadi lagi, karena kita memiliki hati yang bersih.
Ada yang lebih keren dari itu. Setelah memaafkan, wastaghfir lahu, memohonkan ampunan untuk orang lain yang menyakiti kita kepada Allah. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, karena dia telah mencelakakan saya, mudah-mudahan dia diberikan hidayah. Wah, itu keren tuh. Jangan lantas ya Allah, celakakan oleh yang telah mencelakakan saya gitu. Nah, itu doa-doa yang seperti itu tidak dianjurkan karena muncul dari hati-hati yang kurang bersih, kira-kira gitu. Emang ternyata susah juga ya. Berat. Ya berat, tapi harus pelan-pelan. Fa'fu anhu wastaghfir lahu. Nah, yang ketiga itu wasyawirhum fil amr. Namanya mah ada di masjid ini. Wasyawirhum fil amr. Dan putuskanlah segala perkara dengan jalan musyawarah. Musola berarti anggotanya ahli musyawarah. Gitu. Hebat lah. Coba pentas dalam keilmuannya ada musyawarah, ada demokrasi. Ada kesamaan sih, suara mufakat. Bedanya kalau dalam demokrasi itu suara terbanyak, gitu kan? Kalau dalam musyawarah enggak, kebenaran yang dibela. Contohnya nih, katanya nih kampung ini nih, katakan nih kampung Koteka ini, katakan gitu ya. Yang biasanya minumannya itu minuman memabukkan gitu kan. Begitu datang ustadz ke situ itu satu orang bisa ngalahin suara terbanyak kan? Nah, itu bedanya. Karena Islam sebenarnya dari awalnya nggak mengenal demokrasi, kenalnya musyawarah, kira-kira gitu. Nah, demokrasi boleh nggak dilaksanakan dalam suatu negara? Boleh, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, kita wasyawirhum fil amri di situ, putuskanlah segala perkara dengan jalan musyawarah. Kayak kemarin ngajak itu ngebedahin gorong-gorong atau buat, pasti ada musyawarah, pasti ada obrolan kan? Walaupun tidak harus kayak orang demokrasi duduk di belakang meja dan debat dan sebagainya, nggak harus. Kita sepakati kira-kira baiknya, ya udah jalan. Dan alhamdulillah yang terlihat sekarang kan keindahan, rapi gitu kan, alhamdulillah. Ya itulah berkat lahir dari keimanan yang kokoh, hati yang bersih, maka muncul faktualisasi yang begitu hebat dan luar biasa, di luar jangkauan. Hanya gebrakan berapa hari gitu kan. Iya, tiga minggu ya, 3 minggu udah. Itu juga hanya hari Minggu doang kan. Iya, artinya 3 hari gitu kan. Tapi udah menghasilkan hasil yang luar biasa. Ingatlah kerja bakti kita kemarin itu enggak abal-abal, enggak kaleng-kaleng. Itu dasarnya adalah keimanan. Jadi membuang ranting aja itu iman. Ranting di jalan takut anak-anak kesandung dan sebagainya, kita buang ke tong sampah. Ciri khas orang beriman, walaupun paling rendah, kira-kira gitu. Kemarin bang nggak rendah lah, bukan hanya ranting, orang bangun kok, gitu kan, bangun got dan sebagainya. Dan insya Allah selama itu ada manfaat dipakai untuk orang lalu lalang, yang berpahala terus bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, yang terakhir itu kalau kita udah membulatkan tekad, contohnya udah besok mah bongkar dah kerja bakti, udah bertawakal sama Allah. Jadi bentuk tawakal itu setelah adanya ikhtiar, gitu. Contohnya nih Pak Bani nih mau ganti mobil Grabnya gitu kan, ikhtiar dulu. Gitu kan. Setelah ikhtiar itu, wah bisa ganti ataupun tidak, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal itu nggak bisa kayak gini, gitu bersihin got yuk, lah tawakal aja sama Allah gitu kan, nggak bisa. Harus kita gotong royong dulu, kerjasama dulu, indah dan tidaknya, awet dan tidaknya, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tawakal lagi-lagi bagian daripada aplikasi nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau orang bertawakal itu bukan orang sembarangan. Diuji mungkin dengan sakit, sabar, udah akumulatif pahala terus baginya. Jangan terjebak, diuji dengan sakit malah ngeluh mulu. Jadi kalau Abu Bakar itu sakit nih, kalau sembuhkan, apa coba berbicara, ya Allah engkau terlalu cepat menyembuhkan aku. Karena paham, kalau lagi diuji sakit kitanya sabar, pahala. Tapi kalau diuji sakit, ngegerutu, udah
apa udah jatuh tertimpa tangga loh itu Pak. Rungkat. Iya, rungkat jadinya. Jadi jangan seperti itu. Ya, jadi ketika kita sakit diuji dengan kesusahan, sabarlah. Karena ketika kita sabar, itu sebagai manifestasi dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu nanti akan terlihat seberapa tegarnya. Karena sabar, berkumpul-kumpul sabar lagi jadi tabah menjadi tawakal. Memang tawakal nggak bisa langsung ada dalam diri kita, harus diuji. Satu hal sabar, satu hal sabar lagi, berbagai hal sabar. Berarti orang ini tabah banget. Dari ketabahan-ketabahannya itu melahirkan sikap tawakal. Dan yang terakhir dalam ayat ini, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah paling suka terhadap kita yang selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses, alhamdulillah. Gitu. Belum sukses, udah kita berserah diri kepada Allah dengan doa-doa kita lagi. Jadi sikap tawakal kita ini adalah setelah kita adanya ikhtiar, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka bertawakal. Kenapa bisa bertawakal? Karena memiliki hati yang bersih. Kenapa memiliki hati yang bersih? Karena memiliki keimanan. Maka di dalam hadis yang lain ada 3 rangkai yang nggak bisa dipisahkan: iman, Islam, ihsan. Iman itu ada dalam hati kita, keyakinan, kira-kira gitu. Islam itu ada di dalam ajaran kita, ajaran Islam yang kita lakukan atau syariat. Nah, sementara ihsannya itu adalah akhlak. Kalau pohon, iman itu akarnya, Islam itu batangnya, kemudian ihsan itu dahan, ranting dan daun. Jadi akhlaknya itu lebih banyak. Cakupan akhlaknya itu kira-kira gitu. Jadi kalau berbicara iman pasti berbicara Islam, berbicara Islam berarti berbicara ihsan. Jadi kalau iman itu rukun iman kita berbicara, kalau Islam rukun Islam, kalau ihsan ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan, antak budallah ka'annaka tarahu wa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah, kita harus yakin, kalau bisa kita yakin seolah-olah kita mampu melihat Allah. Tapi kalau opsi ini terasa susah, kalau Pak Bani sholat merasa begitu nggak? Seolah-olah melihat Allah? Enggak, belum. Berarti opsi yang kedua, ketika kita sholat kita harus yakin bahwa Allah melihat kita atau segala ibadah apapun. Jadi akhirnya kita maksimal di dalam beribadah, menyuguhkan yang terbaik yang kita bisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira gitu, sholat kayak dipantau CCTV gitu. Ya gitu, CCTV Allah adalah malaikat rakib dan atid. Jadi lebih canggih lagi satelitnya. Dan malaikat rakib dan atid itu nggak pernah megang tip. Nggak pernah salah jatuh. Iya nggak ada. Kalau Pak RT nih yang megang tip. Jadi malaikat rakib dan atid, kebaikan, keburukan. Kira-kira gitu. Iya. Ini lebih canggih lagi, tidak ada yang luput dari catatan ini. Maka lillahi. Emang kadang-kadang pas sholat itu kita kadang-kadang awal-awalnya mah dari niat mah usolli fardhul isya'i gitu kan. Masih usut tuh. Ketika Allahu Akbar udah ada keingetan yang lain lah. Duh, pagar belum dikunci. Ya, kenapa? Emang begitu. Godaan-godaan dan bisikan-bisikan iblis. Iya. Kata dalam hadis itu namanya setannya itu khanzam. Jadi kalau mereka udah mulai takbiratul ihram, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Biasanya gitu. Kadang-kadang mau cuma kebalik kadang-kadang. Pas mau sholat cari kopi susah amat. Pas begitu sholat Allah, aku di atas TV itu ya. Ya, nggak apa-apa ya, ini asal jangan jalan ke TV. Bahaya ini menjadi kacau ibadah kita. Ya, jadi tidak begitu. Ya, kita ucapkan istighfar saja. Dan makanya semaksimal mungkin ya. Maka kadang-kadang kalau kayak Ustaz Pandi itu kalau mau ngimamin baca Falaq Binas dulu karena kita mencoba untuk mempagari diri. Atau kalau yang pendek mah
Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kalau palak binas ya apa dalam hati untuk mempageri, tapi tetap sih tetap Jebol juga. Saya juga barangkali sering ngelamun ya pas sholat gitu kan, begitu Allahu Akbar itu pas niat sama takbir mah itu masih konsen tuh. Usolli fardhu itu kan kayak tadi begitu Allahu Akbar, nah mulai tang gitu kan. Ya, tadi ini bon di mana pun dan sebagainya. Nah kira-kira begitu karena emang godaan-godaan itu, tapi semuanya akan hilang dengan begitu aja. Semakin kita konsentrasi dan khusyuk di dalam beribadah, insya Allah nanti dengan sendirinya. Dan jangan menganggap kita begitu kita terpikir sesuatu, aduh sholat saya ini dan sebagainya, itu sudah sesuai dengan kapasitas kita. Tapi kita harus yakin setiap ibadah yang kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dibangun itu dulu. Jadi besoknya perbaiki lagi insya Allah. Maka ibadah mah tidak ada yang lebih keren kecuali diawali dengan keimanan yang kokoh dan kebersihan hati. Sekarang ada pertanyaan, orang-orang banyak tirakatnya, ada yang la ilaha illallah, ada yang Allahu Akbar, ada istighfar, ada sholawat. Saya nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau hati dianya bersih, bagian daripada tirakat. Karena tirakat itu hanya untuk membersihkan hati sebenarnya. Tapi kalau hati dia udah baik kepada orang, udah keren, mungkin belum begitu ya, bukan tidak lah, belum seperti orang-orang ketirakat-tirakat yang lain gitu, kayak begitu, itu udah luar biasa. Dia nggak pernah bermusuhan dengan yang lain, nggak pernah cekcok dengan yang lain, itu udah punya hati yang bersih tadi. Maka dalam hadis yang tadi yang pertama, itu penting hati kita itu menjadi bersih. Kemudian disusul dengan surat yang kedua tadi, dalam surat Ali Imran 159, Nabi Muhammad SAW saja memiliki kelembutan hati berkat apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar dilembutkan hatinya, biar enak beribadahnya, sehingga kita merasakan nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syaratnya sih, diantaranya mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita terhadap yang lainnya. Kira-kira gitu. Itu pasti kita merasakan nikmat di dalam melaksanakan ibadah. Baik ibadah mahdhah seperti sholat, atau kita kerja bakti kemarin nggak merasa capek karena happy, hatinya bersih, karena dia ikhlas dan sebagainya. Itu juga sama, akan merasakan kelezatan yang disebut dengan halawatul iman, akan merasakan kelezatan atau manisnya buah dari iman itu karena memiliki kebersihan hati. Jadi intinya malam ini mah gitu aja, mari kita bersihkan hati, jangan main hati, takutnya sakit hati. Makanya harus hati-hati dengan hati. Kalau sakit hati kita coba mencari hati, janganlah itu mah, kira-kira gitu. Jadi intinya itu, jadi keimanan itu kesimpulannya nggak berdiri sendiri. Dia sesuatu yang harus diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan lewat perbuatan. Cabangnya ada 77. Ranahnya yang pertama niat atau akidah atau keyakinan ada 30. Di antaranya rukun iman tuh. Ranah yang kedua lisan ada 7, diantaranya membaca Quran, membaca doa, membaca sholawat, zikiran itu ranah lisan. Kalau perbuatan kita melaksanakan sholat, melaksanakan haji dan lain sebagainya. Jadi semuanya dalam hadis ada 77. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau nggak hafal banyak doa itu cukup. La ilaha illallah, kemana-mana udah doa itu aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah itomatul ada anitorik, membuang ranting atau kotoran atau yang menghalangi di jalan. Masih ada sih redaksi hadis tadi, wal haya minal iman, dan kita memiliki rasa malu bagian dari iman. Contohnya nih, wah ada ketua suku nih udah hadir nih, mau kerja bakti. Waduh, malu nih kalau telat. Nah, rasa malu itu ya. Jadi rasa malu itu untuk tidak kerja bakti adalah bisa jadi implementasi bagian daripada keimanan. Tapi kalau ini udah guyub dan sebagainya, kita ngintip di jendela doang, nah udah berarti harus diperbaiki hatinya.
perbaiki keimanannya. Mudah-mudahan besoknya bisa guyup gitu. Tapi pelan-pelan. Kalau kita mencoba dengan cara yang arogan salah juga. Karena surat An-Nahl itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke dalam ajaran yang benar, ajaran yang lurus, ajaran agama itu dengan metode yang paling bijak dan paling lunak. Dan itu adalah contohnya Rasulullah. Kita bisa nggak menyamai Rasulullah? Ya susah. Rasulullah berapa kali dicucinya 2 kali kan? Waktu masih kanak-kanak dicuci kolbunya oleh malaikat malaikat Israfil dengan malaikat Jibril. Pas mau Isra Mi'raj dicuci lagi. Nah, kita mah apa yang dicucinya? Pikiran juga nggak pernah. Kira-kira gitu. Iya. Makanya nih, alhamdulillah kita juga Ustadz di Musola Ustadz Apandi kan ada dia termasuk ahli duduk juga ini, ahli zikir juga. Dan mungkin bolehlah ke jamaahnya mah yang ringan-ringan aja selain zikir la ilaha illallah. Tetapi emang qaul la ilaha illallah itu ulama juga sepakat. Maka dalam tulisan Yasin kan Abdul Zikri fa'lam annahu qaul la ilaha illallah. Artinya itu zikir yang paling keren, itu artinya itu adalah ucapan la ilaha illallah. Kembali ke keimanan, nggak cukup ucapan, harus dalam hati, harus diamalkan juga kira-kira. Mudah-mudahanlah kita mah termasuk orang yang selalu memompa keimanan kita. Dan menurut Imam Al-Ghazali, ketika keimanan kita lemah, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui lagi dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Jadi penting kita kaul atau ucapan-ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita terbiasa dengan itu dan selalu menjadi orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga hati-hati kita hati yang bersih.